Hai Sobat Spoiler, selamat datang kembali di channel Kisi-Kisi Film. Ya, channel yang khusus membahas alur cerita film yang pastinya bakal kalian suka. Dan gak akan ada ruginya kalian subscribe channel ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas film terbaru seri Monsterverse, yaitu Godzilla King of the Monster yang rilis tahun 2019 lalu. Yang sangat direkomendasikan bagi kalian yang suka tontonan menegangkan, syarat adrenalin, dan rindu akan aksi yang memukul jantung. Dan di film ini, kalian akan terhibur oleh aksi dahsyat monster raksasa demi membuktikan diri siapa yang berhak menjadi raja monster yang ada di bumi. Dan langsung saja kita masuk ke alur cerita Godzilla King of the Monster. Di awal film, kita akan melihat cuplikan peristiwa di San Francisco di tahun 2014. Di mana di sana terjadi pertempuran antara Godzilla melawan Mothra. Di situ terlihat ayah yang memanggil anak lelakinya yang hilang tak tahu di mana, dan seorang ibu yang menggendong anak perempuannya, yang ternyata itu adalah kenangan masa lalu Emma, dan dia menyadari kini keluarganya tak lagi utuh. Dia kehilangan anak laki-lakinya Andrew yang meninggal pada peristiwa itu. Kemudian terlihat anak perempuan Emma, yaitu Maddie, yang secara diam-diam membalas email dari ayahnya. Mereka berdua kemudian melakukan rutinitas pagi yaitu sarapan. Dan Emma menunjukkan alat buatannya yang baru diselesaikannya. Dan ketika mereka sarapan, tiba-tiba tanah berguncang dan terdengar suara mengerikan. Ternyata Emma adalah karyawan senior Monarch. Emma dan Maddie saat ini berada di pos Monarch 61 yang terletak di Yunnan, Cina. Emma sedang meneliti sesuatu di sana. Kemudian Emma memasuki pos penelitian Monarch yang di dalamnya ternyata terdapat larva super besar yang bergerak-gerak, dan kemudian dari larva itu keluar makhluk raksasa yang mereka sebut Mothra. Kemudian mereka memasang jari penahan, namun beberapa saat kemudian jari penahan itu mengalami kegagalan sistem. Mothra pun mengamuk, sementara para peneliti kebingungan dengan sistem keamanan mereka yang tak berfungsi, seperti ada yang sengaja merusaknya. Mothra mengamuk dan mengeluarkan jaring dari mulutnya. Di saat kritis, Emma kemudian mendekati Mothra dan membawa alat yang baru yang diselesaikannya. Emma kemudian mengotak-atik alat miliknya, sementara itu Mothra masih mengamuk. Maddie yang khawatir ikut menerobos mendekati Emma. Dan saat Mothra mendekatkan wajahnya ke Emma, dia kemudian memencet sesuatu tombol di alatnya. Dan berhasil, alat itu mampu menangkap Mothra. Semua orang terpaku melihat Mothra yang tiba-tiba jinak, terdiam, dan kemudian Maddie mencoba menyentuh Mothra. Sesaat kemudian terjadi ledakan di tempat para ilmuwan berada. Lalu muncul beberapa orang bersenjata menembaki para ilmuwan yang ada di sana. Emma dan Maddie terlihat ketakutan. Kemudian scan berpindah di tempat Dr. Serizawa dan Vivian sedang menghadiri sidang di mana pemerintah memaksa Monarch untuk membunuh semua monster yang ada. Namun Dr. Serizawa bersikeras bahwa membunuh para monster adalah tidak benar. Dr. Serizawa menginginkan manusia bisa hidup berdampingan dengan para Titans. Kemudian Vivian menunjukkan pesan penting di ponselnya, dan kemudian mereka berdua bergegas pergi meninggalkan rapat. Kemudian scan berpindah di tempat Mark, ayah Maddie yang terlihat di awal film tadi. Dia ditemui oleh rombongan Dr. Serizawa, memberi kabar bahwa Emma dan Maddie ditangkap oleh sekelompok teroris. Dan Mark terlihat sangat terpukul, dan Vivian yakin kalau teroris itu mengincar alat baru yang diciptakan oleh Emma. Dan Mark terlihat kaget, dia mengenal alat itu, dan ternyata Mark adalah mantan pegawai Monarch. Dia dan istrinya dulu mengembangkan alat itu, dan alat itu disebut Orca. Dan menurut Mark, prototipe Orca sudah sempat dihancurkan, namun dibuat ulang oleh Emma. Dan alat itu mampu mengeluarkan gelombang biosonar yang biasa digunakan para monster untuk berkomunikasi. Dr. Serizawa dan Vivian meminta bantuan Mark untuk melacak keberadaan Orca, di mana mereka yakin Emma dan Maddie masih selamat dengan Orca di tangan mereka. Dan mereka takut Orca disalahgunakan untuk hal yang jahat. Sehingga Mark bersedia menemukan Orca dan keluarganya. Di atas pesawat, Mark mengatakan kalau dia sudah pisah ranjang dengan Emma saat setelah peristiwa di Francisco.
Dan kemudian asisten Dr. Serizawa bernama Sam menunjukkan orka milik Emma, mengkombinasikan bioakustik dari Titans yang berbeda untuk membuat sinyal orka mampu memancingnya, mengusir atau bahkan menenangkan para monster. Masalahnya, Serizawa dan para peneliti lainnya tidak tahu kombinasi bioakustik yang mana yang digunakan oleh Emma. Vivian meminta bantuan Mark untuk mengidentifikasi kombinasi itu agar bisa melacak gelombang orka. Dan Mark kaget dengan banyaknya data monster dengan tema Monarch saat ini. Dan Dr. Serizawa mengatakan bahwa total ada 17 monster dan akan terus bertambah, kebanyakan dalam keadaan hibernasi, dan sebagian lainnya ditahan oleh Monarch. Mark bertanya kepada Dr. Serizawa, kenapa Monarch tidak membunuh monster itu? Dan dokter berkata, akan ada hal baik yang akan terjadi jika kita memberinya hidup. Dan skem berganti di mana mereka sudah ada di Kastil Bravo Monarch yang berada di Bermuda. Kastil Bravo adalah fasilitas unggulan Monarch yang digunakan untuk melacak dan mempelajari Godzilla. Di dalam markas Monarch, mereka mengidentifikasi pelaku penculikan Emma adalah kelompok teroris yang dipimpin oleh orang yang bernama Alan Jonah yang terobsesi memulihkan tatanan alam. Di saat semua mengira Jonah sedang berada di dekat Mothra yang sekarang sedang menjadi kepompong di sebuah air terjun di Cina, Mark malah menyanggahnya. Menurutnya Mothra hanyalah pancingan saja. Jonah pasti mengincar makhluk yang lebih besar lagi. Kemudian skem berpindah di pos 32, Monarch yang terletak di Antartika. Di sana terlihat rombongan Alan Jonah yang membawa Emma dan Maddie mendarat. Lalu kemudian Jonah dan pasukannya membantu semua pegawai Monarch yang ada di situ. Kemudian mengajar Emma dan Maddie memasuki pos itu. Di dalamnya terdapat makhluk raksasa yang membeku. Mereka menyebutnya Monster Zero. Jonah dan pasukannya berusaha membangkitkan monster itu dengan menghancurkan es dan menggunakan orka. Kemudian skem berganti lagi di Kastil Bravo. Di sana terjadi getaran seperti gempa, yang mana itu adalah ulah Godzilla yang mendekati Kastil Bravo. Semua orang pun panik, mempersiapkan dinding pengaman dan persenjataan. Di saat pasukan mempersiapkan senjata, bersiap untuk menembak, Mark malah menyarankan untuk menurunkan senjata, karena dikhawatirkan Godzilla akan bertindak agresif jika diberondong dengan senjata. Dan mereka menurutinya. Setelah mereka menurunkan senjata, Godzilla terdengar mulai tenang. Kemudian Mark meminta membuka pintu pelindung. Setelah dibuka, terlihat Godzilla sedang memperingatkan sesuatu. Kemudian Godzilla pun pergi, dan Mark meminta arah dan rute Godzilla pergi. Setelah ditelusuri, Godzilla pergi ke arah Antartika. Semua orang terlihat pucat. Mereka kemudian menaiki pesawat komando milik Monarch menuju pos 32 di Antartika. Sementara itu, pasukan Jonah mengetahui kedatangan Monarch dan mereka pun mempercepat pekerjaan di sana. Sesampainya di pos, pasukan Monarch langsung memasuki markas itu. Di dalamnya mereka mendapat sambutan dari pasukan Jonah. Melihat Emma dan Maddie di monitor pesawat, Mark kemudian langsung ikut ke dalam pos. Mereka akhirnya bertemu dengan Emma dan Maddie. Dan saat Maddie berjalan ke arah Mark, dia dibujuk ibunya untuk kembali. Aneh sekali, Maddie tak jadi ikut ke ayahnya. Dan anehnya lagi, Emma malah menekan detonator bom yang akhirnya melelehkan es yang sedang mengurung monster besar di sampingnya. Alhasil, aksi Emma berhasil membangkitkan monster besar berkepala 3 yang sangat mengerikan. Emma dan tim Jonah pun kabur dengan membawa orka di tangannya. Saat monster itu bangkit, pasukan Monarch berlari yang kocar-kacir. Di atas helikopter, Emma menyalakan orka yang dapat mempengaruhi monster itu. Dan monster berkepala 3 itu terlihat marah dan semuanya berlarian. Monster itu terlihat menyemburkan petir berwarna kuning dari mulutnya dan bergerak mencari helikopter yang dinaiki oleh Serizawa dan kawan-kawan. Rombongan Emma kemudian mematikan orka dan kemudian menjauh dari monster itu. Saat rombongan Serizawa terpojok, kemudian terlihat cahaya biru dari kejauhan semakin mendekat. Ternyata itu adalah Godzilla. Terjadi pertempuran yang ganas antara Godzilla dan monster berkepala 3 itu. Sementara itu, rombongan Dr. Serizawa terpaksa keluar dari helikopter karena pertarungan monster yang membuat helikopter tidak bisa dikendalikan lagi.
Saat mereka sedang berlari, kemudian Vivian digigit oleh monster berkepala 3 itu. Serizawa terlihat sedih, rekannya tewas karena monster itu. Lalu datanglah pesawat induk Argo menembakkan rudal ke arah monster berkepala 3. Dan monster itu pergi meninggalkan tempat itu. Keesokannya tim Norse melacak pergerakan helikopter Jonah dan pergerakan Godzilla. Mereka mengarah ke Isla de Mara yang berada di Meksiko. Kemudian terdapat panggilan video call dari suatu tempat yang ternyata itu berasal dari Emma. Dan Emma mengakui perbuatannya kalau ia melakukannya dengan sadar. Menurut Emma, para Titans adalah solusi permasalahan di bumi seperti overpopulasi, pencemaran lingkungan, dan peperangan. Manusia adalah penyebab infeksi di bumi dan bumi melepaskan antibodi berupa para Titans yang kemudian bangkit. Mereka adalah bagian pertahanan alami bumi untuk melindungi bumi dan mempertahankan keseimbangan. Menurut Emma, kemampuan para Titans dapat membuat kehidupan akan tumbuh dipicu oleh radiasi mereka, yang hanya para Titans yang mampu mengembalikan kerusakan yang dibuat oleh manusia. Emma yakin karena bantuan Orca, manusia dapat hidup berdampingan dengan Titans. Dr. Serizawa terlihat geram dengan ulah Emma. Kemudian pasukan Monarch mematikan sistem pertahanan Monarch di Isla de Mara. Dan Jonah menyuruh Emma untuk menyalakan Orca untuk membangkitkan monster yang ada di sana. Emma terlihat bimbang karena masih banyak penduduk yang belum dievakuasi di sekitarnya. Emma kemudian memutuskan menekan Orca dan tentu saja terjadi sesuatu di Isla de Mara. Di saat semua orang sedang dievakuasi, terlihat di atas gunung, tepat di atas pos Monarch, tiba-tiba muncul sesosok makhluk raksasa yang berbentuk seperti burung. Mereka menyebutnya Rodang Sang Dewa Api. Rodang melihat ke arah pesawat Argo Monarch dan langsung terbang mengejarnya. Dan Monarch pun memancing Rodang ke dalam badai, di mana ada monster Zero atau monster berkepala 3 tadi. Terjadi kejar-kejaran dengan Rodang. Monarch kehilangan semua skuadron terbangnya. Tinggal tersisa kapal Argo. Dan Monarch kemudian berhasil memancing Rodang bertemu dengan monster Zero dan langsung terjadi pertempuran sengit di sana. Kemudian terlihat helikopter yang membawa rakyat sipil yang mau memasuki kapal Argo. Namun terjadi kerusakan di pintu hangar. Mark pun mencoba membuka dengan manual dan Laksamana Storm menelpon dan menyatakan sudah meluncurkan bom oksigen untuk memusnahkan monster Zero. Yang mana bom itu mampu memusnahkan apapun dalam radius 2 mil. Dengan susah payah, Mark berhasil membuka pintu hangar dan memasuki helikopter yang terisi oleh rakyat sipil itu. Kemudian terlihat monster Zero mengejar kapal Argo saat mulai mendekat, lalu muncul Godzilla yang langsung menghajar monster Zero itu. Dan terjadi pertarungan di sana. Namun kapal Argo harus segera meninggalkan tempat tersebut karena rudal oksigen yang diluncurkan Laksamana Stone sudah semakin dekat. Dan kemudian jatuhlah rudal itu di saat Godzilla dan monster Zero sedang bertarung. Setelah keadaan tenang, tiba-tiba dalam laut muncul monster Zero yang ternyata tidak mati juga. Malah di dalam radar terlihat Godzilla melemah dan gelombang biosoniknya menghilang. Dan tim Monarch mengira Godzilla sudah mati. Kemudian monster Zero sudah kembali di pos Isla de Mara. Terlihat salah satu kepalanya buntung dan ternyata langsung bisa tumbuh lagi. Sesaat setelah tumbuh, monster Zero terdengar berteriak dan semua monster di dunia merespon teriakan monster Zero. Banyak yang bangkit dan membuat kekacauan di seluruh dunia. Emma kaget melihat apa yang dilakukan monster Zero yang mampu membangkitkan semua monster yang ada di dunia dan membuat kekacauan secara bersamaan. Berpindah di hutan hujan Yunnan Cina, di bawah air terjun terlihat kepompong mutra bereaksi. Dari dalam kepompong terlihat keluar makhluk raksasa berbentuk seperti kupu-kupu dengan membentangkan sayapnya. Di dalam markas Monarch mereka heran, kenapa monster Zero kebal terhadap bom oksigen dan kepalanya yang tumbuh lagi setelah hancur. Salah satu ilmuwan Monarch yang bernama Chen menemukan fakta bahwa monster Zero bukanlah bagian dari tatanan alam, namun jatuh dari langit. Yah, benar sekali, monster Zero merupakan alien, bukan penduduk asli bumi seperti para Titans lainnya.
Monster Zero adalah alien yang bertujuan menghancurkan bumi, bukan menyeimbangkan tatanan alam. Menurut legenda, nama Monster Zero itu adalah Ghidorah. Di Kastil Bravo, Mark menjelaskan ke Laksamana Storm bahwa perilaku monster-monster di seluruh dunia yang mengamuk bukanlah kebetulan, namun merespon sesosok alfa dengan tiadanya Godzilla. Kini Ghidorah sebagai alfa baru mereka. Semua monster menuruti perintah Ghidorah. Apabila Ghidorah berhasil dihentikan, maka monster lain akan berhenti. Sementara itu, Emma mulai sadar bahwa apa yang dilakukan Ghidorah bukan untuk menyeimbangkan tatanan alam, tetapi penghancur bumi, dan memiliki rencana untuk menghentikan Ghidorah dengan menyiarkan orka melalui pengarah suara di stadion. Dan Maddie mendengarnya dari jauh. Di tempat lain, Mark berusaha mencari Emma dan Maddie. Sendirian saat menaiki helikopter, Mark melihat cahaya terang di langit dan tidak jadi pergi. Itu adalah sesosok Mothra yang coba berkomunikasi dengan Godzilla. Setelah ditelusuri gelombang sonarnya, ternyata Godzilla masih hidup, namun sangatlah lemah. Mark kemudian memiliki ide untuk membawa bom nuklir ke tempat sinyal Godzilla berada dan memberikan Godzilla energi dari bom nuklir itu agar bisa bangkit kembali dan melawan Ghidorah. Kemudian berangkatlah Serizawa dan kawan-kawan menggunakan kapal selam menuju lokasi Godzilla berada berdasarkan petunjuk dari Mothra. Tak lama dari laut, kapal selam Dr. Serizawa tersedot arus aneh masuk ke rongga bumi. Sementara itu, di tempat lain, Maddie menculik orka dan membawanya ke suatu tempat. Kembali ke kapal selam Serizawa, ternyata mereka masuk ke sistem terowongan bawah tanah dan sekarang berjarak 600 mil dari tempat awal. Jadi Godzilla bisa berpindah-pindah dengan sangat cepat memanfaatkan sistem bumi yang berongga. Kapal selam itu akhirnya bisa dinyalakan kembali dan Dr. Serizawa memeriksa keadaan sekitar menggunakan drone. Mereka kaget dengan penampakan patung-patung peradaban manusia kuno di sana. Peradaban yang menurut mereka jauh lebih tua dari peradaban Mesir. Kemudian Maddie ternyata membawa orka menuju lapangan baseball di Boston, Amerika dan memasuki ruangan kontrol dan membunyikan orka dengan audio di sana. Sementara itu di kapal selam, Dr. Serizawa dan kawan-kawan menemukan lokasi Godzilla terbaring, sedang menyerap radiasi dan memulihkan diri. Dan berita buruknya, sistem torpedo rusak akibat benturan tadi yang membuat bom nuklir harus diletakkan secara manual, sedangkan lokasi Godzilla istirahat terdapat radiasi nuklir yang sangat kuat dan panas yang sangat berbahaya. Dan Dr. Serizawa memutuskan bahwa ia sendiri yang akan membawa bom nuklir itu ke tempat Godzilla berada. Berpindah di tempat Maddie, berkat orka yang dinyalakan oleh Maddie, perilaku para Titans yang merusak di seluruh dunia berubah menjadi jinak. Emma yang mengetahui ulah Maddie berusaha menjemput Maddie karena aksinya ini sangatlah berbahaya. Di dalam kapal selam, Dr. Serizawa mendapat salam terakhir dari timnya karena mereka tahu kalau misi ini adalah misi bunuh diri. Serizawa berani mempertaruhkan nyawanya untuk menolong Godzilla karena Godzilla bertaruh dan mempertaruhkan nyawa demi umat manusia. Godzilla adalah satu-satunya harapan umat manusia saat ini. Dan berangkatlah Serizawa membawa bom nuklir ke lokasi di mana Godzilla terbaring. Kapal sebesar selam pun berbelok segera meninggalkan tempat itu dan meninggalkan Serizawa dan Godzilla. Serizawa membawa bom nuklir dengan tangannya sendiri mendekati Godzilla yang terbaring tak berdaya. Setelah Serizawa menyetel bom nuklir ke manual, terlihat Godzilla memandangi Serizawa dan Serizawa menyentuh Godzilla untuk pertama dan terakhir kalinya dalam hidupnya. Dan meledaklah bom itu dengan goncangan yang sangat dahsyat. Kapal selam yang dinaiki Mark sampai terdorong ke permukaan. Mark dan kawan-kawan kemudian naik ke atas kapal melihat apa yang terjadi. Sesaat kemudian terlihat pusaran air di dekat mereka. Lalu muncullah sosok Godzilla dengan ukuran lebih besar dari sebelumnya dan menyemburkan nuklir ke arah langit. Godzilla memperhatikan rombongan Mark di atas kapal selam dan membuat Mark yakin kalau Godzilla adalah harapan terakhir umat manusia. Mark kemudian memerintahkan segenap tim Monarch untuk mengikuti Godzilla dan bertarung dengan segenap kekuatan membantu Godzilla.
Kali ini umat manusia bukan saja menjadi penonton, tapi melainkan akan membantu Godzilla mengalahkan Ghidorah yang saat ini berjalan menuju Boston, lokasi Medi menyalakan Orca. Di persembunyian, Emma kemudian memutuskan untuk pergi dan meninggalkan tim Jonah untuk mencari Modi, dan lokasi Medi terlihat awan semakin gelap, badai segera datang, dan itu bukanlah badai biasa, melainkan Ghidorah yang datang. Penasaran dengan gelombang Orca yang dipancarkan oleh Medi, Ghidorah menghancurkan tempat itu. Ghidorah melihat ke arah Medi dan mengejar Medi dan kabur membawa Orca. Sesaat Ghidorah menyemburkan api nuklirnya, tiba-tiba dari jauh terkena abab nuklir dari Godzilla. Abab nuklir berwarna biru yang sangat legend. Dari jauh terlihat rombongan Godzilla ditemani pesawat dan kapal tim Monarch. Mereka semua bertarung membantu Godzilla. Godzilla yang sudah gemas melihat ulah Ghidorah yang tak mampu menahan diri langsung memberi pelajaran ke Ghidorah. Mark melihat tingkat radiasi di tubuh Godzilla yang sedang emosi sangatlah tinggi. Dan 12 menit lagi tubuh Godzilla akan memancarkan radiasi yang kuat seperti bom atom. Karena pancaran yang sangat berbahaya bagi manusia berada di dekat sana, Mark memutuskan mencari Medi. Di tengah pertempuran monster terkuat di muka bumi. Saat pertarungan terjadi, muncul Mothra dari atas langit membantu Godzilla melawan Ghidorah. Namun aksi Mothra segera dihadang oleh Rodang. Kini ada 4 monster yang bertarung di sana. Mark dijemput istrinya Emma dengan mobil untuk mencari putri mereka. Masih terjadi pertarungan yang sengit di luar sana. Godzilla terlihat mulai emosi dan radiasinya sangatlah tinggi. Mothra yang terpojok dan terbakar sayapnya akhirnya mampu melumpuhkan Rodan dengan senjata maut miliknya. Mark dan Emma akhirnya berhasil menemukan Medi yang tak berdaya bersembunyi di betup rumahnya. Dan mereka melihat Godzilla diangkat ke angkasa oleh Ghidorah dan dijatuhkan dengan kecepatan tinggi. Godzilla jatuh dan terlihat tak berdaya, lalu muncul Mothra yang berusaha menyerang Ghidorah dengan sisa tenaga yang ada. Namun langsung diserang oleh abab nuklir Ghidorah. Dan Mothra pun tewas dan serpihan tubuhnya mengenai Godzilla, namun terlihat Godzilla masih lemas. Emma kemudian membetulkan Orca yang rusak dan berhasil. Mereka menggunakan Orca untuk menjauhkan Ghidorah dari Godzilla, memberi waktu untuk Godzilla untuk bangkit lagi. Di saat Mark dan Medi masuk di helikopter untuk menyelamatkan diri, Emma malah memutuskan membawa Orca menggunakan mobil memancing Ghidorah untuk mengejarnya. Melihat aksi Emma mempertaruhkan nyawanya menolong Godzilla dari atas, Emma dikejar oleh Ghidorah. Mobil Emma terbalik terkena abab nuklir Ghidorah. Emma terbaring di jalan. Saat Ghidorah mendekatinya, tiba-tiba Godzilla dengan tingkat radiasi yang sangat tinggi sampai membakar dan melelehkan semua yang ada di sekitarnya. Dari dalam tubuh Godzilla memancarkan radiasi nuklir yang sangatlah besar dan kuat yang mampu menghancurkan tubuh Ghidorah. Dari jauh terlihat ledakan yang sangat kuat dari dalam tubuh Godzilla. Kemudian Godzilla kembali bangkit dari reruntuhan dan menyemburkan abab nuklir ke atas. Dan kemudian tanpa disangka tiba-tiba muncul para Titans di sekitar Godzilla. Mengelilingi Godzilla, terlihat di sana Behemoth, Scylla, Mutobitina, dan Rodang yang ternyata masih hidup. Dan Nekoxela. Para Titans itu terlihat tunduk kepada raja mereka. Godzilla, long life to the king. Kemudian terlihat tampilan berita. Akhirnya studi Monarch diungkap ke publik. Dan efek munculnya para Titans yang membuat bumi kembali hijau. Karang-karang di lautan kembali pulih. Munculnya hutan hujan di Sahara. Ekosistem membaik. Es kutub meleleh lebih lambat sebelumnya berkat Titans. Bahkan kotoran Titans bisa dijadikan sumber energi yang layak. Dan masih banyak lagi. Ternyata ada hal positif di balik kemunculan para Titans yang dipimpin oleh Godzilla itu. Di situ juga terlihat gangguan seismik di Skull Island. Diberitakan banyak Titans bergerak menuju Skull Island. Di Endiskin terlihat Jonah dan pasukannya masih di Isla Demara, membeli bongkahan potongan kepala Ghidorah yang terpotong saat bertarung dengan Godzilla di laut sebelumnya. Dan berakhirlah alur film Godzilla King of the Monster dari seri Monsterverse. Kita tinggal tunggu lanjutan film terbaru dari seri Monsterverse Godzilla vs Kong yang rencananya akan rilis tahun ini. Semoga kalian terhibur dengan video kami kali ini. Dan kisi-kisi film tidak pernah bosan untuk mengingatkan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya.
Agar kalian tidak ketinggalan keseruan dari kami, tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dan terima kasih telah menonton.